Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Aziza Fajar selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait social intelligence yang mana kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggotanya saya sendiri. Yang pertama Ailsa Septiara Dewi, kemudian ada Aisyah Nur Fitriyah, kemudian ada Revani Fatma Nabila. Next, di bagian pendahuluan ini kami akan membahas terkait dengan definisi, karakteristik, penelitian, dan juga pengaruh. Nah, selanjutnya di sini ada terkait definisi social intelligence atau kecerdasan sosial, yang mana istilahnya dalam bahasa Inggris social intelligence atau kecerdasan sosial. Sebenarnya ini banyak definisi menurut para ahli terkait penjelasan kecerdasan sosial. Salah satunya adalah dari Busan tahun 2002 yang menjelaskan bahwa kecerdasan sosial adalah ukuran kemampuan diri dengan orang-orang di sekitarnya, yang mana kemampuan ini diwujudkan dengan kemampuan menggunakan seluruh kekuatan dirinya, baik kekuatan otak atau fisik, yang mana untuk berkomunikasi dan membaca atau memahami orang lain. Orang yang cerdas secara sosial itu harus menggunakan semua kekuatan mereka sendiri, baik dari otak dan tubuh, untuk berkomunikasi dan untuk membaca orang lain. Baik, next di sini ada karakteristik terkait social intelligence atau kecerdasan sosial, yang mana di sini yang pertama ini menurut Albrecht tahun 2006, karakteristik ini kecerdasan sosial itu yakni kelima ini dikenal dengan istilah SPACE, yaitu situation awareness, kemudian ada presence, ada authenticity, clarity, dan empathy. Kemudian di bagian pertama ini ada kesadaran situasional atau situation awareness, yakni yang dimana kemampuan membaca situasi dan menafsirkan perilaku orang dalam situasi-situasi seperti maksud-maksud, sikap emosional, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kehadiran atau presence, yakni menggabungkan pola-pola komunikasi verbal dan non-verbal seperti penampilan seseorang, sikap badan, kualitas suara, gerakan halus. Kemudian yang ketiga ada otentik atau keaslian atau authenticity, yakni berupa radar sosial pada orang lain dan membawa tanda-tanda dari perilaku kita yang mendorong mereka memberikan penelitian kepada kita sebagai orang yang jujur, terbuka, beradab, dapat dipercaya dan memiliki maksud yang baik. Kemudian yang keempat ini ada kejelasan atau clarity, yakni kemampuan menjelaskan diri sendiri, menjelaskan ide, memberikan data secara jelas dan akurat, mengartikulasikan pandangan-pandangan dan mendorong kita untuk melibatkan orang lain agar bekerja sama dengan sama kita gitu. Kemudian yang kelima ada empati, yakni berbagi perasaan antara dua orang yang dapat menciptakan pola dasar untuk sebuah kerjasama dan interaksi yang positif. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penelitian yang terbaru dan terkait dengan social intelligence. Di sini dapat dilihat bahwa penelitian yang sering dikaitkan dengan social intelligence yaitu emotional intelligence dengan relationship. Contohnya sedangkan penelitian yang belum banyak tema yang belum banyak dilakukan penelitian yang terkait dengan social intelligence yaitu cultural intelligence, development, social skill, artificial intelligence dengan social support. Baik, selanjutnya adalah bagaimana social intelligence dapat mempengaruhi dan juga meningkatkan kesehatan mental. Social intelligence dapat signifikan mempengaruhi dan juga meningkatkan kesehatan mental seseorang melalui beberapa mekanisme. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana social intelligence dapat berperan. Yang pertama adalah hubungan sosial yang sehat. Jika individu dengan tingkat social intelligence yang tinggi, maka cenderung lebih mampu membangun hubungan yang sehat dan juga bermakna dengan orang lain. Serta hubungan yang positif dan mendukung dapat menjadi sumber dukungan emosional yang penting dalam mengatasi stres dan kualitas hidup, serta meningkatkan rasa kesejahteraan mental. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif. Social intelligence dapat membantu seseorang untuk memahami perasaan dan juga pikiran orang lain, hingga mereka dapat berkomunikasi secara efektif dan membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat mengurangi konflik interpersonal dan juga meningkatkan kepuasan dalam hidup sosial yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya adalah empati dan keterlibatan sosial. Individu yang memiliki tingkat sosial intelligence yang tinggi cenderung lebih empatik terhadap orang lain dan juga lebih mungkin terlibat dalam kegiatan sosial yang dapat memberikan perasaan keterbukaan yang kuat dan juga meningkatkan rasa kepuasan hidup
Selain itu, keterlibatan sosial juga dapat mengurangi faktor-faktor gangguan kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan. Selanjutnya adalah pemecahan masalah sosial. Social intelligence memungkinkan individu untuk memahami dinamika sosial dan juga memecahkan masalah interpersonal dengan lebih efektif. Kemampuan ini juga membantu dalam menangani konflik dan juga mengatasi situasi sosial yang menantang tanpa menimbulkan tekanan mental yang berlebihan. Cukup dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.